Shalom Sobat Percaya, nama saya Intan dan saya sekarang berumur 23 tahun. Saya memiliki background keluarga yang bisa dibilang bukan anak broken home, dari keluarga yang baik-baik, tapi sejujurnya saya tidak pernah mengalami kasih dari kedua orang tua saya dahulu. Nah, di saat itulah saya benar-benar merasakan yang namanya penolakan, saya merasa terluka, dan saya benar-benar nggak tahu harus menceritakan kepada siapa karena saya benar-benar nggak bisa mempunyai yang namanya penerimaan dari kedua orang tua saya. Dan di saat itulah ada masa-masa saya juga jatuh dalam dosa, saya mencoba hal ini dan itu segala macam. Mungkin bisa dibilang semua dosa sudah saya cicipi ya, karena benar-benar tuh sebuah pelarian untuk saya. Dan benar-benar titik di mana saya merasakan yang namanya depresi, bahkan benar-benar jauh dari Tuhan adalah di saat saya sekolah di masa SMA saya. Saat itu saya benar-benar hancur banget karena nggak bisa masuk ke kelas IPA dan saya juga harus gagal untuk mencapai impian saya menjadi dokter, dan mungkin itu juga melukai hati dari kedua orang tua saya. Dan di suatu malam saya cuma bilang, Tuhan, aku tuh pingin sembuh, tapi sejujurnya aku nggak tahu gimana caranya. Dan beberapa tahun kemudian Tuhan menjawab doa itu dengan cara saya dijangkau ya oleh beberapa orang, dan saya mengikuti sebuah retreat. Dan di malam hari di retreat itu saya juga diajak untuk berdoa, dan saya juga dikenalkan oleh seorang yang sekarang sudah menjadi orang tua rohani saya. Tapi setelah masa-masa retreat itu bukan berarti saya langsung bertobat ya teman-teman, tapi saya juga mengalami banyak proses, saya juga harus belajar untuk tunduk, saya harus belajar untuk menjadi anak. Dan pertama kalinya yang paling saya ingat adalah saya juga diajak untuk ikut yang namanya KTB, yaitu kelompok tubuh bersama. Di sana itu ada saya dan kedua teman saya bersama dengan mami rohani saya pastinya. Nah, saya pikir tuh awalnya di dalam KTB itu untuk pertama kalinya saya akan benar-benar menceritakan masa lalu saya, dan saya mungkin merasakan yang namanya malu ya, pengen marah juga karena ini ngapain sih menceritakan masa lalu saya kepada orang lain. Tapi ternyata untuk pertama kalinya di saat KTB itu, ternyata mami rohani saya yang sering banyak cerita tentang kehidupannya, tentang pertobatannya, dan bahkan untuk pertama kalinya ada orang yang bisa dibilang membagikan kasihnya kepada saya. Dia juga ikut mendoakan saya, dan Tuhan juga mencelikkan mata saya karena di saat itulah saya melihat kasih Tuhan. Saya merasakan kasih yang benar-benar tidak bersyarat, dan itu nggak saya dapatkan dari kedua orang tua saya. Dan di saat itulah titik awal di mana saya juga berbalik pada Tuhan. Saya belajar untuk masuk ke dalam yang namanya pelayanan, dan pelayanan pertama saya itu adalah tim doa. Dan di dalam tim doa itu saya juga belajar ya untuk mendoakan, belajar untuk memiliki kasih juga yang saya bisa bagikan kepada orang lain, termasuk di sana saya juga belajar nih teman-teman untuk yang namanya mendoakan papa saya, mendoakan mama saya, dan terlebih lagi dalam doa itu saya juga ingin ya agar luka saya juga sembuh. Saya juga ingin belajar untuk mengenal mereka, dan yang saya juga inginkan gitu ya, mereka berdua juga bisa mengenal Tuhan. Dan teman-teman, ini sangat berbicara yang sangat penting, yaitu adalah berbicara tentang yang namanya kekekalan, dimana ketika saya nggak bisa mengasihi mereka, saya nggak bisa memaafkan mereka, maka Bapa di surga pun juga tidak bisa memaafkan saya. Dan itulah yang saya berusaha untuk tanamkan dalam diri saya, untuk mau yang namanya belajar mengenal mereka, belajar untuk berkomunikasi dengan mereka, belajar untuk menerima segalanya tentang mereka, belajar menerima kekurangan mereka dan bahkan menerima kekurangan saya. Dan saya sangat bersyukur sekali saya juga dipertemukan lewat sebuah persekutuan ini, lewat retreat ini saya bisa bertemu dengan Tuhan, saya bisa mengenal kasih yang sempurna di balik orang-orang yang gak sempurna. Dan itu luar biasanya Tuhan Yesus, karena Dia memiliki kasih yang sempurna dan memakai orang-orangnya yang bisa dibilang sangat tidak sempurna ini untuk mengenalkan kasih itu. Dan di saat itulah setelah saya mengalami banyak proses, saya juga belajar untuk mengasihi mereka. Puji Tuhannya mereka sekarang juga mau menerima Tuhan Yesus, mereka mau untuk membagikan sharing mereka juga kepada orang lain. Dan saya juga sangat bersyukur karena lewat pertobatan ini saya juga bisa membagikan kasih saya kepada orang lain.
Dan untuk teman-teman semuanya juga jangan lupa bahwa hal sekecil apapun yang kita lakukan itu juga akan berdampak untuk di masa kekekalan. Dan ingatlah bahwa kasih Tuhan itu juga ada di dalam setiap kalian. Keep on fire and God bless you.